Kepulauan Riau, gugusan Zamrud di utara Khatulistiwa, tempat di mana laut dan langit bersatu merangkai harmoni keindahan yang tak terhingga. Di pelukan samudra, Kepulauan Riau bersemayam anggun mewariskan pesona alam, jejak sejarah, dan denyut budaya yang tak lekang oleh waktu. Di balik keindahan laut Kepulauan Riau, tersembunyi potensi energi masa depan yakni hidrogen. Laut yang luas merupakan sumber elektrolisis air untuk produksi hidrogen hijau. 80% wilayah Kepri adalah laut potensi besar untuk energi air dan angin. Luasnya Laut Kepri menyimpan potensi besar untuk produksi hidrogen hijau berbasis energi terbarukan. Kini, transisi energi sedang berlangsung dari fosil ke sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan. Hidrogen ini merupakan unsur yang paling ringan, tapi menyimpan energi yang luar biasa. Tapi sebenarnya apa sih hidrogen itu? Bicara tentang energi masa depan hidrogen, kenapa hidrogen? Karena dia menyimpan energi luar biasa hingga 142.351 megajoule per kilogram. Dan yang paling penting saat digunakan tidak menghasilkan emisi karbon, hanya uap air. Lalu, apa itu hidrogen? Dari mana kita bisa mendapatkan hidrogen? Berdasarkan pengertian hidrogen adalah unsur yang paling melimpah di alam semesta dan dikenal sebagai pembawa energi yang bersih, fleksibel, dan efisien. Ia dapat digunakan dalam berbagai sektor seperti transportasi, industri, dan kelistrikan, serta tidak menghasilkan emisi karbon ketika digunakan sebagai bahan bakar. Lalu, sifat dan bentuk hidrogen. Kira-kira bagaimana ya sifat dan bentuk hidrogen? Yang pertama, sifat hidrogen atau H2 adalah gas tidak berwarna, tidak berbau, dan sangat ringan. Ia bersifat mudah terbakar dan membentuk campuran eksplosif dengan udara. Di alam, hidrogen biasanya tidak ditemukan dalam bentuk bebas karena reaktif, melainkan sebagai senyawa seperti H2O atau air. Sedangkan bentuk hidrogen ditemukan dalam bentuk gas H2 dan untuk keperluan industri sering diproduksi melalui proses seperti steam forming gas alam, elektrolisis air, serta proses biologis menggunakan mikroorganisme. Nah, lalu bagaimana ya kita bisa mendapatkan hidrogen? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas sumber hidrogen dari beberapa metode yang akan dibahas. Yuk, kita simak! Bicara mengenai hidrogen, kita bisa mendapatkannya di air laut. Kenapa air laut? Air laut itu 97% dari total air bumi, sumber yang praktis tak terbatas. Dan kalau kita bicara Indonesia, maka Kepulauan Riau adalah salah satu wilayah paling strategis untuk ini. Daerah maritim, dekat dengan perairan luas, dan punya potensi besar untuk integrasi energi terbarukan. Lalu, bagaimana proses elektrolisis air laut? Elektrolisis air laut adalah proses memecah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen menggunakan arus listrik. Tapi ini bukan sekedar menyalakan listrik dan menunggu gas ya, ada reaksi kimia kompleks yang terjadi di dalamnya. Pada proses elektrolisis melibatkan dua elektroda. Anoda terjadi reaksi oksidasi, sedangkan katoda terjadi reaksi reduksi. Reaksi utama ada oxygen evolution reaction, di mana 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H+ tambah 4 elektron. Yang kedua, chlorine evolution reaction, di mana 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Dan yang ketiga, hydrogen evolution reaction, di mana 2H2O ditambah 2 elektron akan menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Nah, lalu ada beberapa elektrolit yang mendukung proses ini. Ada H2SO4 atau asam sulfat, lalu ada NaCl atau garam dapur, lalu ada KOH dan NaOH. Ini merupakan basa kuat. Pada hasil proses ini akan menghasilkan gas H2 berada di katoda, sedangkan produk sampingnya berada di anoda, yaitu O2 atau Cl2. Lalu, apa hubungannya semua ini dengan Kepri? Sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi laut, Kepri punya akses langsung terhadap bahan baku air laut dan potensi energi terbarukan seperti surya dan angin. Inilah yang membuat produksi hidrogen dari air laut bukan sekedar teori. Di Kepri, ini adalah peluang nyata, strategis, dan sangat relevan untuk mendukung target
Net Zero Emission 2050 nasional. Nah, metode selanjutnya adalah reformasi gas alam. Bagaimana ya cara memproduksi hidrogen ramah lingkungan dari sumber lokal seperti biogas? Ternyata, energi hidrogen dapat diproduksi dari metana melalui proses reformasi uap atau Steam Methane Reforming atau SMR yang diperkuat dengan teknologi pemurnian seperti PSA atau Pressure Swing Adsorption. Lalu, apa itu SMR? Kira-kira apa peran SMR dalam produksi hidrogen? Jadi, SMR adalah proses konversi metana atau CH4 dan uap air H2O pada suhu tinggi menjadi hidrogen atau H2 dan karbon monoksida atau CO. Proses ini bersifat endotermik dan efisien dalam menghasilkan hidrogen skala besar. Dalam proses ini terdapat reaksi kimia yang terjadi. Yang pertama ada reaksi utama atau steam reforming, di mana CH4 bereaksi dengan H2O akan menghasilkan CO ditambah 3H2, yakni menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida. Lalu yang kedua ada reaksi lanjutan atau water gas shift, yang dimana CO bereaksi dengan H2O akan menghasilkan CO2 ditambah H2, yakni menambah produksi hidrogen dari gas CO. Selanjutnya, peran teknologi Pressure Swing Adsorption atau singkatannya PSA. Jadi, PSA ini merupakan metode pemurnian gas yang digunakan untuk memisahkan hidrogen murni dari gas-gas lain seperti CO2, CO, dan metana sisa sehingga diperoleh hidrogen berkualitas tinggi. Selanjutnya, keunggulan reformasi gas alam dalam produksi hidrogen. Nah, jadi ada efisien dalam skala besar, lalu cocok untuk dikombinasikan dengan teknologi pemurnian seperti PSA. Lalu sumber gas alam yang melimpah, biaya lebih rendah dibanding elektrolisis. Lalu, apa potensi yang dimiliki Kepri untuk penerapan teknologi ini? Wilayah Natuna yang termasuk Kepulauan Riau menyimpan cadangan gas alam terbesar di Asia Tenggara. Gas metana dari ladang ini bisa menjadi bahan baku utama untuk SMR. Lalu terdapat juga limbah organik dan biogas pulau-pulau seperti Bintan dan Mingga yang memiliki aktivitas pertanian dan peternakan yang menghasilkan limbah organik. Limbah ini bisa diolah menjadi biogas, sumber metana alternatif yang lebih terbarukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai biomasa. Sebenarnya hampir mirip, tapi kita akan bahas sebenarnya apa itu metode biomasa dalam produksi hidrogen. Jadi, metode biomasa mengacu pada proses produksi hidrogen dari bahan organik seperti yang sudah disinggung sebelumnya, seperti limbah pertanian, kayu, atau limbah padat perkotaan. Nah, salah satu teknik ini digunakan adalah pirolisis. Apa itu? Yaitu pemanasan biomasa tanpa oksigen yang akan menghasilkan gas hidrogen, syngas, bio-oil, dan arang. Lalu bagaimana ya proses pirolisis menghasilkan hidrogen? Proses ini itu terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama ada dekomposisi termal, terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin dalam biomasa dipecah menjadi senyawa volatil. Lalu yang kedua ada reaksi sekunder, senyawa gas CO dan CH4 mengalami reaksi seperti steam reforming seperti yang sudah dibahas sebelumnya dan water gas shift. Namun perbedaannya di sini terdapat gasifikasi char. Residu arang bereaksi dengan uap air menghasilkan gas kaya hidrogen. Yang dimana reaksi sekunder ini yang steam reforming itu ada CH4 bereaksi dengan H2O akan menghasilkan CO ditambah 3H2. Lalu ada water gas shift di mana CO bereaksi dengan H2O akan menghasilkan CO2 ditambah H2. Lalu yang ketiga, gasifikasi char, yaitu karbon bereaksi dengan H2O akan menghasilkan CO ditambah H2. Lalu apa hasil utama dari metode ini? Jadi hasil produksinya yaitu menghasilkan hidrogen hingga 35% dari total gas jika dilakukan pada suhu optimal 700-800 Celcius. Selain itu menghasilkan syngas yang bisa dimanfaatkan untuk energi serta bio-oil dan arang sebagai produk sampingnya. Lalu apakah Kepulauan Riau cocok untuk teknologi ini?
Jawabannya sangat cocok karena Kepri memiliki potensi besar dalam limbah biomasa dari sektor pertanian dan kehutanan di pulau-pulau seperti Lingga, Bintan, dan Karimun. Teknologi ini dapat menjadi solusi energi lokal mandiri sekaligus mengurangi limbah dan emisi karbon di wilayah maritim tersebut. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai beberapa metode pengembangan hidrogen hijau. Berdasarkan hasil pembahasan, pengembangan hidrogen hijau di Kepulauan Riau yang paling memiliki potensi paling besar elektrolisis air laut. Kenapa? Karena Kepri memiliki potensi energi terbarukan seperti matahari dan angin, serta dikelilingi oleh laut, kaya air laut yang bisa dimanfaatkan. Dengan ini dapat menciptakan energi yang lebih ramah lingkungan untuk masa depan. Nah, di mana metode elektrolisis air laut ini terdapat proyek nyata di Kepri. Selamat datang di acara Hydrogen Technology Development Seminar dengan tema Accelerating the Hydrogen Economy to Achieve Net Zero Emission in 2060 yang merupakan hasil kolaborasi antara PT PLN Batam dan Max Power Group. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, apa saja keunggulan hidrogen di Kepulauan Riau. Nah, keunggulan yang pertama, di mana hidrogen menjadi solusi energi masa depan di Kepulauan Riau. Karena energinya mendukung transisi energi yang bersih dan berkelanjutan. Lalu, kalau berdasarkan geografis Kepulauan Riau sendiri, Kepri terletak di kawasan tropis dengan intensitas matahari tinggi sepanjang tahun, serta memiliki kecepatan angin yang stabil, terutama di wilayah pesisir. Hal inilah yang menjadikannya lokasi ideal untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan angin yang dapat digunakan untuk menggerakkan proses elektrolisis air menjadi hidrogen hijau. Lalu, seberapa besar potensi energi matahari dan angin di Kepri? Menurut studi energi terbarukan nasional, Kepri memiliki potensi tenaga surya sekitar 4,5 sampai 5,5 kWh per meter persegi per hari. Dan potensi angin laut yang cukup untuk mengoperasikan turbin kecil hingga menengah. Dengan potensi ini, Kepri bisa menghasilkan listrik cukup untuk mengoperasikan elektroliser berskala industri bahkan untuk keperluan ekspor hidrogen. Bagaimana posisi strategis Kepri mendukung distribusi dan penggunaan hidrogen? Nah, Kepri berada di jalur pelayaran internasional tersibuk antara Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, dekat dengan pusat industri Singapura serta Malaysia. Hal ini membuka peluang besar untuk mengembangkan ekosistem logistik laut berbasis hidrogen, seperti kapal hidrogen, sistem pengisian bahan bakar, dan pelabuhan hijau. Lalu, apa saja peluang pemanfaatan hidrogen di sekitar maritim dan logistik? Hidrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk kapal laut, menggantikan bahan bakar fosil. Di masa depan, pelabuhan-pelabuhan di Kepri bisa menjadi hub pengisian bahan bakar hidrogen bagi kapal kargo, kapal penumpang, dan kapal feri regional. Hal ini akan menjadikan Kepri sebagai pionir dalam maritim hijau di Asia Tenggara. Lalu, bagaimana pengembangan hidrogen bisa menciptakan lapangan kerja di Kepri? Proyek energi hidrogen membutuhkan banyak tenaga kerja, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti panel surya, turbin angin, elektroliser, fasilitas penyimpanan, hingga operasi dan pemeliharaan. Selain itu, akan tumbuh industri turunan seperti manufaktur komponen, pelatihan tenaga ahli, hingga penelitian energi. Nah, lalu apa dampak ekonomi dari pengembangan hidrogen hijau di Kepri? Nah, selain menciptakan lapangan kerja, proyek ini itu akan mendorong diversifikasi ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan pada sektor konvensional seperti perikanan dan pertambangan. Kepri dapat menarik investasi asing dari sektor energi serta menjadi pusat ekspor hidrogen ke negara-negara maju yang telah mengadopsi hidrogen sebagai bagian dari bauran energi nasional mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih apa saja tantangan dan solusi pengembangan hidrogen di Kepulauan Riau. Berikutnya itu ada tantangan. Tantangan yang pertama ialah biaya produksi masih tinggi.
Jadi, biaya produksi hidrogen hijau di Indonesia masih 3 kali lebih mahal dibandingkan bahan bakar konvensional, terutama karena investasi awal pada sistem elektrolisis dan infrastruktur yang mahal. Kemudian, tantangan yang kedua yaitu teknologi belum merata dan terjangkau. Nah, berdasarkan hasil riset yang ada menunjukkan bahwa daerah kepulauan seperti Kepri belum memiliki akses luas terhadap teknologi hidrogen terutama dalam hal penyimpanan dan distribusi. Jadi, dengan tantangan yang ada, kira-kira ada nggak ya solusi yang tepat? Jawabannya ada. Jadi, berikut ini adalah solusi dan contoh nyata yang ada di Kepri. Solusi dan contoh nyata di Kepri yang pertama itu adalah kolaborasi riset dan inovasi. Seperti Universitas Maritim Raja Ali Haji telah menjalin kemitraan dengan lembaga riset nasional untuk mengevaluasi potensi energi angin dan surya dalam hidrogen hijau di kawasan pesisir Kepri. Dan yang kedua yaitu investasi teknologi dan infrastruktur, seperti PLN melalui proyek pilot di Tanjung Balai Karimun berencana mengembangkan hybrid system, yaitu PLTS yang bekerja sama secara sinergis dengan hidrogen untuk menjawab kebutuhan energi bersih daerah terpencil. Dan yang ketiga yaitu dukungan dan kebijakan pemerintah daerah, seperti pemerintah Kepri mulai memasukkan energi baru terbarukan ke dalam rencana umum energi daerah dan menjajaki kerjasama dengan investor dari Singapura untuk pembentukan pelabuhan hijau berbasis hidrogen di Batam. Nah, itu dia beberapa hasil pembahasan yang dapat kami sampaikan berdasarkan review dari beberapa artikel jurnal. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.